Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lidinil Islam wa radina bihi fi tulid duhuri 'alad dawam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, jamaah salat Aidil Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika pada hari Aid, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang didengarkan oleh para sahabat. Beliau bersabda, zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasilah hari Aid kalian dengan gema membaca takbir. Pelajaran yang sangat penting dapat kita ambil dari kalimat takbir. Ketika kita melafazkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, semua makhluk kecil. Allah yang maha kuasa, semua makhluk adalah lemah. Allah yang maha mampu, semua makhluk butuh akan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika takbir bergema Allahu Akbar, maka takbir akan mengikis keangkuhan dan membinasakan kesombongan. Keangkuhan dan kesombongan akan dibinasakan oleh takbir, karena Allah maha besar. Bagaimana Fir'aun, seorang raja yang besar dengan bala tentaranya yang kuat, ketika dia mendengarkan Allahu Akbar, lalu dia berkata, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, tidak ada Tuhan selain aku. Dia musuhi Nabi Musa alaihissalam, dengan bala tentaranya dia ingin membunuh Nabi Musa. Allah tenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya. Hilanglah keangkuhannya Fir'aun. Bagaimana angkuh dan sombongnya Qarun, dengan harta yang berlimpah Allah titipkan kepadanya. Dia musuhi Nabi Musa, dia enggan membayar zakat ketika diingatkan oleh Nabi Musa. Keangkuhan Qarun pun Allah tenggelamkan Qarun beserta dengan harta bendanya. Bagaimana angkuhnya Namrud, bagaimana sombongnya Namrud. Dia musuhi Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia katakan, siapa yang datang ke istanaku harus mengakui bahwa aku adalah Tuhannya, baru diberikan apa yang diminta. Setiap rakyat yang datang ke istana Namrud lalu ditanya, man rabbukum, siapa Tuhan kalian? Mereka akan menjawab, engkau wahai Namrud adalah Tuhan kami. Keangkuhan Namrud pun Allah binasakan. Kesombongan Namrud pun Allah binasakan hanya dengan mengirim seekor nyamuk yang masuk ke dalam hidungnya, lalu menderitakan Namrud. 400 tahun Namrud menderita karena seekor nyamuk, lalu mati dalam keadaan hina dan zalim. Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Maka hakikat kehidupan kita tidak ada kata angkuh dan tidak ada kata sombong. Angkuh kepada Allah dan sombong kepada sesama manusia. Kita lahir ke dunia ini tanpa membawa apa-apa, dan akan kita tinggalkan dunia ini juga tanpa membawa apa-apa. Kita lahir ke dunia ini dimandikan oleh orang lain, dan kita meninggal dunia juga akan dimandikan oleh orang lain. Kita lahir ke dunia ini diiringi oleh tangisan kita, dan di saat kita meninggal dunia juga akan diiringi oleh tangisan orang lain. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka Allah ingatkan dalam firman-Nya, "Duribat 'alaihimudz dzillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Mafhum mukhalafah dari ayat ini bahwa manusia akan hidupnya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat ketika dia baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan sesama manusia. Maka Ramadan 1 bulan penuh kita melaksanakan rangkaian ibadah dengan kesempurnaannya. Itu membentuk pribadi setiap kita menjadi hamba yang bertakwa, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Dengan takwa itu akan baik hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hablum minan nas kita, bagaimana cara memperbaik dan memperindah hablum minan nas di antara kita? Pelajaran yang paling indah adalah pendidikan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Silman qata'ak, wa'fu amman zalamak, wa'ti amman haramak." Sambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan kepadamu. Walaupun posisi kita adalah orang yang benar, yang terputuskan tali silaturahim, namun hendaklah kita yang mengawali untuk berdamai. Khairukum alladhi yabda'u bis salam. Yang terbaik di antara orang yang bertikai, kata baginda Nabi, adalah dia yang mengawali untuk berdamai. Wa'fu amman zalamak, maafkan setiap orang yang menzalimimu. Bagaimana kita bayangkan betapa sakitnya perasaan kita dizalimi oleh orang lain. Kita merasakan betapa perihnya saat kita disakiti oleh orang lain, dizalimi oleh orang lain. Namun baginda Nabi mendidik kita, maafkan orang yang menzalimimu. Bagaimana caranya? Ketika terasa begitu perih dan sakitnya dizalimi oleh orang lain, berat kita untuk memaafkannya, ketahuilah, kita dengarkan, kita baca bagaimana Allah mempersiapkan keindahan yang tiada tara bagi orang yang memaafkan. Kemegahan istana di dalam surga ditanya, "Ya Rabb, li ayyi nabiyyin hadha wa li ayyi syahidin hadha?" Wahai Allah, istana termegah di surga ini untuk siapa? Untuk nabi yang mana? Untuk orang syahid yang mana ya Rabb? Allah menjawab, untuk orang yang mampu memaafkan kesalahan saudaranya, dan engkau pun bisa memiliki itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka para ulama membimbing kita di antara agar kita mampu memaafkan kesalahan saudara kita. Pertama, kita maafkan. Yang kedua, kita lupakan kesalahannya itu terhadap kita. Bagaimanapun sebesar apapun kesalahan yang dia perbuat, kita lupakan. Dan yang ketiga, kita doakan terbaik untuk orang yang telah berbuat zalim kepada kita. Memaafkan akan Allah balas dengan keindahan istana di dalam syurga. Melupakan akan membuat hati kita tentram dan damai dengan kita mendoakan kebaikan saudara kita, dan para malaikat mengaminkan agar doa kita terkabul terlebih dahulu. Yang ketiga, kata baginda Nabi, wa'ti amman haramak, beri orang yang bakhil kepadamu. Kalau kita memberi kepada orang yang biasa memberi kepada kita, itu wajar dan memang harusnya seperti itu. Tapi kalau kita memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita, berbagi kepada orang yang bakhil kepada kita,
maka derajat di situ dinamakan as-sakhi, orang yang dermawan, yang balasan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dibimbing dengan taufik dan hidayahnya, sehingga kita mampu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, sehingga kita mampu memaafkan setiap saudara kita yang punya salah kepada kita, sehingga kita mampu mendoakan kebaikan kepada siapapun yang pernah berbuat salah kepada kita, dan semoga kita istiqamah dalam kesalehan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz al-munzal ila rasulihil karim al-mursal, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardalahuma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat iqdi hajatina iqdi hajatina iqdi hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Wahai Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami berkumpul di tempat yang mulia ini, di rumah-Mu yang penuh dengan kemuliaan ini ya Allah, pada tanggal 1 Syawal. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang bertakwa kepadamu. Bimbing kami dengan hidayah dan taufik-Mu. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Orang tua kami yang sudah meninggal jangan Engkau siksa ya Allah. Tempatkan mereka pada tempat yang paling mulia ya Allah. Sampaikan salam maaf kami sebagai anaknya yang dulu pernah menyakitinya,
sebagai anaknya yang belum sempat berbakti kepadanya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Engkau zat yang maha pemaaf. Maafkan kami hamba-Mu yang tidak pernah lepas dari dosa dan kesalahan. Sebesar dan sebanyak apapun dosa kami ya Allah, namun ampunan-Mu begitu luas. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami yang jarang bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Nikmat-Mu begitu banyak Engkau berikan kepada kami yang seringkali kami lalai untuk bersyukur kepadamu. Nikmat yang tiada henti Engkau berikan yang seringkali kami balas dengan pengkhianatan. Ya Allah, sebagaimana Engkau satukan kami di tempat ini, Engkau dekatkan jasad-jasad kami, maka dekatkanlah juga hati-hati kami ya Allah. Tanamkan saling cinta di antara kami, hilangkan kebencian di antara kami ya Allah. Jauhkan keangkuhan di antara kami ya Allah. Jauhkan buruk sangka di antara kami ya Allah. Jauhkan saling menghina di antara kami ya Allah. Kami ingin perdamaian ya Allah. Kami ingin saling mencintai ya Allah. Kami ingin saling mengasihi ya Allah. Kami ingin saling berbaik sangka di antara kami. Berikan kepada kami keselamatan di dunia dan di akhirat ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.